Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan ngaji surah Al-Kahfi, ngaji tafsir surah Al-Kahfi ayat demi ayat. Untuk pertemuan pada hari ini bertepatan pada ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Arti dari ayat ini, فَلَعَلَّكَ, maka boleh jadi Anda, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakhi'un, ialah merusak, artinya muhlikun, merusak nafsakah pada dirimu sendiri, ala atharihim, atas perilaku-perilaku orang kufar. Maksudnya apa? Ai ba'dah tawallihim angkah. Ketika orang-orang kafir yang kamu ajak untuk menuju tauhid, menuju Allah, berpaling, kamu akan terus memaksa mereka. Illam yu'minu bihadal hadisi, ketika mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Jadi bihadal hadisi ini artinya Al-Quran, Quran. Asafa, karena susah. Artinya ayat ini sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih, agar jangan sampai merusak atau menforsir dirinya sehingga sakit atau yang lain, karena mad'u anhu, atau objek yang didakwah yaitu orang-orang kafir tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak bersedih hati. Dalam kitab As-Sawi, syarah tafsir Jalalin, arti dari ayat ini adalah la tahzan ala adamih imanihim hazanan yuaddi li ihlaki nafsik. Janganlah kau bersedih karena mereka tidak iman kepada Al-Quran ini, yaitu kesedihan yang membuat dirimu itu rusak, sakit atau yang lain. Namun ayat ini tidak memberikan larangan kepada orang-orang yang bersedih karena kekafiran mereka. Namun ayat ini hanyalah sebagai hiburan, karena bersedih kepada kekafiran itu adalah tanda keimanan. Dan juga tidak ridho, tidak rela kekafiran ini menyebar, itu juga tanda keimanan. Karena kenapa? Karena kekafiran apabila diridhoi, kekafiran apabila diterima, itu juga sama halnya ridho akan kekufurannya. Jadi ayat ini ada dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, ayat ini sebagai hiburan kepada kita yang berinisiatif untuk mengajak orang lain kepada tauhid, kepada Allah. Dan yang kedua, ayat ini juga menjadi penenang kita apabila orang yang kita ajak itu tidak mau untuk menuju Allah,
kita tidak usah bersedih hati. Tidak usah bersedih hati itu maksudnya tidak usah sampai merusak diri. Namun kesedihan ini sangat diperbolehkan. Berarti itu tanda keimanan. Inilah yang dimaksud ayat fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Janganlah kamu merusak dirimu wahai Muhammad karena mereka berpaling kepadamu, yaitu janganlah kamu bersedih apabila mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kita berlanjut kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-7. Inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan ma'alal ardi, apa-apa yang ada di atas bumi. Baik itu hewan, minal hayawan, kambing, kurban, sapi, unta, dan lain sebagainya. Wan nabatih, dan tetumbuhan-tetumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, wasyajari, dan pepohonan, wal anharih, dan sungai-sungai, wa ghairi dzalik, dan semacamnya. Untuk apa? Zinatan laha, untuk menghiasi bumi ini. Zinatan ini artinya penghias, penghibur laha kepada bumi itu sendiri. Allah menjadikan semua itu linabluwahum. Apa arti linabluwahum? Ay linahtabiron nasa nadhirina ila dhalik. Agar kami menguji para manusia, para hamba, nadhirina ila dhalik, yang merenungkan hal itu semua, tujuannya ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka yang perilakunya lebih baik? Dalam salah satu tafsir yang ditafsirkan oleh Imam Al-Mahalli, maksud dari ayyuhum ahsanu amala ay azhadulahu. Siapa di antara mereka yang lebih zuhud, tidak menaruh ke dalam hatinya akan hiburan-hiburan tersebut. Hiburan-hiburan tersebut seperti sungai, harta dan lain hewan-hewan dan lain sebagainya, itu hanya sebagai penghias dunia untuk digunakan di dunia dan tidak untuk disimpan menumpuk-tumpuk sehingga seakan-akan hidup kita kekal. Tidak seperti itu tujuannya. Tujuannya diciptakan semua itu linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuan saya membuat hewan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan sebagai hiasan saja. Yang tujuan akhirnya adalah ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling baik amal-amal kesehariannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menumpuk-numpuk harta yang melebihi kebutuhan kita. Boleh kita menumpuknya, boleh kita mengumpulkannya, hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan-kebutuhan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh kita. Bukan disimpan, ditumpuk-tumpuk sehingga kita tidak tahu kapan kita mati
dan harta itu pun kita tinggalkan, tidak menjadi bekal kita untuk akhir. Jadi Allah ciptakan perhiasan-perhiasan itu, maknanya adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Shawi, numayyizu baina husnil amal wa sayyi'atihi bitilka zinah. Saya ingin mengetahui perbedaan orang-orang apakah dengan perhiasan-perhiasan itu dibuat untuk beramal baik atau dibuat untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan melebihi batas wajar penggunaan harta itu tersendiri. Jadi ayat ini mengarahkan kepada kita, Al-Quran ini membimbing kita agar menjadikan apa-apa yang kita miliki itu semata-mata untuk kebutuhan saja, bukan untuk ditumpuk-tumpuk sehingga kita lupa bahwa kita hanya sementara di dunia. Inilah yang dimaksud dengan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Hayawan, seandainya kita memiliki harta yang banyak, bukanlah harta itu untuk ditumpuk, akan tetapi untuk diinfakkan, baik untuk keluarga, untuk kebutuhan pribadi, atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Contohnya kita memiliki harta dibelikan untuk hewan, dan hewan itu dibagikan kepada orang-orang yang jarang sekali memakan daging, jarang sekali memakan makanan enak, jarang sekali memakan makanan yang sering kita konsumsi. Makanya Islam itu mensyariatkan hewan kurban, karena hewan itu bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk dinikmati keluarga kita sendiri, tapi setidaknya semua makhluk Allah juga merasakan apa yang kita rasakan. Semua makhluk Allah juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Seandainya kurban yang disyariatkan oleh Islam ini tidak dilaksanakan, niscaya orang-orang fakir miskin tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya, karena mahalnya harga daging dan minimnya rasa empati, kasih sayang orang-orang yang berlebihan harta kepada orang-orang fakir miskin. Itu adalah salah satu tujuan ujian bagaimana kita diberikan harta. Dan juga seperti nabat, tumbuh-tumbuhan. Mungkin kita sering makan di ruang tamu kita buah-buahan. Yang buah-buahan itu sebenarnya bukan hanya untuk dikonsumsi kita atau keluarga kita, namun juga bisa dinikmati oleh hamba-hamba yang lain, bisa dinikmati oleh hamba-hamba yang mungkin tidak kuat membelinya sendiri. Inilah yang dimaksud inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Tujuannya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semua apa yang ada di bumi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya Allah memberikan taukid, penegasan, inna, sesungguhnya, bukan hanya waja'alna, tapi inna ja'alna. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di bumi zinatan laha, untuk perhiasan, yang perhiasan itu linahtabiron nas, atau linabluwahum, untuk menguji mereka, hamba-hamba ini, ayyuhum ahsanu amala, siapa yang di antara mereka ahsanu amala,
lebih baik amalnya, amal kesehariannya, amal pribadinya, amal keluarganya. Allah tidak meminta rizki kepada kita. La nas'aluka rizqa. Allah tidak meminta rizki kepada kita. Nahnu narzukukum. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa menggunakan tangan. Itu karena pemberian dari Allah. Seandainya tangan kita tidak ada, seandainya mata kita buta, seandainya mulut kita tidak bisa mengunyah makanan, mungkin kita bisa tahu, termotivasi bagaimana kita harus mensyukuri ini semuanya dengan cara berbagi, dengan cara beramal soleh. Kita lanjutkan kepada ayat yang selanjutnya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ayat yang selanjutnya ini adalah ayat yang menggambarkan bahwa bumi ini kelak akan rata. Semua yang ada di bumi terbuat dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi tidak ada yang pantas kita sombongkan. Hal yang paling merusak hati adalah kesombongan. Kita sama-sama terbuat dari tanah. Yang kita makan sama-sama terbuat dari tanah. Dan apapun yang kita kenakan itu juga sama-sama terbuat dari tanah. Dan Allah akan kembalikan kita kepada tanah. Dan tidak ada alasan kita untuk sombong. Inilah yang dimaksud. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Pada ayat sebelumnya Allah hias bumi-bumi ini. Namun setelah hiasan itu sudah pada waktunya habis. Baik umur kita atau sudah kiamat. Sudah tidak ada gunanya lagi untuk meminta kembali ke dunia, berinfak atau yang lain. Karena bumi sudah rata, tidak ada yang membutuhkan hal itu. Makna dari wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza adalah menurut Syekh Shawi sama dalam tafsir Shawi syarah tafsir Jalalain ini, arti dari wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ini ada dua arti. Yang pertama, arti yang tersurat. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini akan kembali kepada tanah yang tandus. Ya bisan la yambutuk. Tandus tidak tumbuh apa-apa. Memang awal mulanya seperti itu. Jadi arti dari ayat ini adalah inna lanu'iduh ma'ala wajil ardih minaz zina turaban mustawiyan bil ardi qasoidin amlasah la nabata fihi. Artinya inna lanu'iduh ma'ala wajil ardi. Sesungguhnya kami kembalikan apa yang ada di muka bumi ini minaz zinah, perhiasan-perhiasan tadi, baik itu hewan yang kita pelihara tumpuk-tumpuk sapi sampai banyak, gak ada keinginan untuk berbagi. Atau punya kebun yang banyak, tidak ada keinginan untuk berbagi. Atau punya tambang emas yang banyak sehingga kaya raya, dipuji-puji, tidak sempat untuk berbagi. Pada akhirnya Allah kembalikan semua itu. Turaban mustawiyan bil ardi, semuanya rata. Di waktu itulah kita akan sadar bahwa ternyata apa-apa yang tidak dibuat amal baik itu tidak ada gunanya. Turaban mustawiyan bil ardi, kelak bumi ini akan rata. Tidak ada yang membutuhkan perhiasan. Tidak ada yang bertanya apakah bajumu bagus.
Tidak ada yang bertanya apakah itumu bagus. Tidak ada yang bertanya tidak. Yang ditanyakan adalah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Apapun yang kita punya, baik itu ilmu, baik itu tenaga, baik itu harta, semuanya berpotensi untuk dijadikan kebaikan, dimanfaatkan kepada untuk diri sendiri agar selamat, keluarga, mengajak keluarga untuk usul sampai kepada Allah, atau mengajak masyarakat luas apabila mampu, sebelum bumi ini hangus, dikembalikan kepada Allah oleh Allah menjadi rata, yang di waktu itu kita akan sadar bahwa dunia ini hanyalah ghurur wal fitnah, hanyalah ujian, hanyalah tipu daya. Siapa yang bisa memahami hakikat dunia, bahwa dunia adalah hanya mazra'atul akhirah, bibit. Bibit itu dibuang, bibit itu digunakan. Kalau bibit itu ditaruh di lemari, maka akan kosong. Tapi kalau bibit itu ditaruh, ditanamkan, dibuang ke dalam tanah, maka bibit itu akan menjadi pepohonan. Itulah dunia. Dunia hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, tempat untuk bercocok tanam yang hasilnya bukan sekarang. Mungkin ketika kita beramal soleh mendapat kebaikan, itu hanyalah berapa persen saja. Namun kita harus sabar bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang lebih baik dan lebih lama, itu adalah kehidupan akhir. Namun perkataan-perkataan seperti ini tidak akan masuk kepada hati yang memang cinta kepada dunia, memang kesemsem kepada dunia, memang dia merasa hidup di dunia kekal selama-lamanya. Namun hal-hal seperti ini hanyalah bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa mengingat kematiannya, bisa mengingat akan bahwa dirinya hanyalah sementara. Maka para ulama menyampaikan, yang penyampaian ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil laddat, perbanyaklah mengingat mati agar yang mau berbohong akan menghapus kebohongannya, yang mau mencuri tidak jadi untuk mencuri, yang mau berdusta tidak jadi untuk berdusta, yang mau berprasangka buruk akan memalingkan perasaannya, karena dia ingat mati, bahwa kematian ini, mengingat kematian ini adalah hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik, termotivasi untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Inilah yang dimaksud wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sungguh kami akan kembalikan apa-apa yang ada di bumi ini sebagaimana semula, yaitu rata, tidak ada manfaatnya apa-apa, kecuali harta dunia kita memang diperuntukkan ikhlas untuk mengharap keridhaan Allah, menggunakan harta untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan lain sebagainya. Gak usah eman-eman. Harta bukan untuk disimpan, tapi harta untuk digunakan. Kita kalau mati tidak akan membawa harta, namun hidup di dunia membutuhkan harta. Berarti harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi kepuasan atau memenuhi keinginan. Hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan. Namun infak ini harus memang benar-benar linailih ridhoillah, untuk mengharap ridho Allah, bukan agar kita dipuji untuk sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang sukses, orang yang terpuji, orang-orang yang dibanggakan oleh manusia, belum tentu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang harus kita
lakukan adalah dua. Yang pertama ingat mati, dan yang kedua amal-amal yang kita lakukan memang benar-benar untuk Allah semata dan untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibanggakan, tapi memang sudah tugas sosial kita harus saling memberikan kebaikan kepada sesama. Kita melanjutkan kepada ayat Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini merupakan pertanyaan sekaligus teguran kepada kita bahwasanya kisah atau kisah tentang Ashabul Kahfi yang tidur kurang lebih 309 tahun ini, itu adalah cerita yang menakjubkan, tidak. Banyak yang lebih menakjubkan dari hal ini, namun kita belum nazirina ila dzalik, belum merenungkannya. Coba kita bayangkan, hanya sebatas daging lidah kita bisa mengeluarkan suara. Hanya sebatas jari bisa bergerak memegang apa-apa yang kita inginkan. Hanya sebatas bola mata bisa menjadi cermin atau penglihatan apa yang ada di muka bumi seluas ini. Kalau kita membuat sebuah logam atau sebuah alat yang mirip dengan mata, mungkin tidak bisa secanggih itu. Kita harus lebih terpesona dengan keajaiban keseharian kita. Kalau tidur selama 309 tahun ini merupakan hanya salah satu dari keajaiban Allah. Yang Allah ciptakan agar kita bisa beriman, bertafakkur, kita bisa merenungkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Inilah yang dimaksud am hasibata anna ashabal kahfi. Apakah kamu mengira, aidzonanta, anna ashabal kahfi, bahwasanya pemuda-pemuda penduduk goa ini yang ada di gunung dan anjingnya itu kanu min ayatina ajaba, termasuk hal-hal yang menakjubkan? Tidak. Itu adalah hanya salah satunya, bukan satu-satunya hal-hal yang menakjubkan. Karena kenapa? Karena banyak yang menakjubkan namun kita tidak sadari, karena itu sudah sering terjadi. Inilah yang dimaksud am hasibata, apakah kamu menyangka anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Pemuda-pemuda atau penduduk Al-Kahfi, goa itu adalah hal-hal yang menakjubkan. Kita lanjutkan kepada ayat Ulkur id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah cerita pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya. Pemuda ini harus mempertahankan, harus kuat, mempertahankan keimanannya yang diperintah oleh pemerintah di zaman dulu agar bersujud kepada berhala. Namun pemuda-pemuda ini meneguhkan keimanannya, tauhidnya kepada Allah, sehingga karena masih belum bisa untuk mempertahankan dengan perlawanan, pemuda-pemuda ini awal fityatu ilal kahfi, pergi menuju goa, faqalu, kemudian berdoa. Doa inilah mungkin kita bisa pakai agar kita terhindar atau bisa keluar dari problematika kehidupan kita, yaitu doa yang pernah dipanjatkan oleh pemuda-pemuda yang punya keimanan kuat,
agar terhindar dari ujian keimanan, untuk mempertahankan keimanannya. Apa doanya? Faqalu, kemudian para pemuda itu al-fityatu berdoa. Doa yang dalam artinya agar diberi rahmat, dikeluarkan dari problematika kehidupan yang berhubungan dengan keimanannya. Rabbana atina min ladunka, ya Allah, berilah kami dari sisimu rahmatan, kasih sayang, wa hayyi lana min amrina rasada, dan berilah petunjuk bagi kami min amrina, dari problematika kehidupan kami, dari persoalan yang ada pada diri kami, berilah kami rasada, petunjuk. Nah, mungkin doa ini bisa diamalkan oleh kita ketika kita memiliki problematika kehidupan khususnya tentang keimanan kita. Kenapa kita malas untuk melaksanakan sholat? Kita minta petunjuk kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami min ladunkah, dari sisimu, rahmatan, rahmat, wa hayyi lana min amrina rasada, dan berilah kami petunjuk, rasada atau hidayah, min amrina, dari persoalan kehidupan ini. Inilah yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi untuk mempertahankan keimanannya. Dia berdoa, tidak hanya lari dari persoalan, tidak hanya menyelesaikan persoalan dengan menangguhkan kekuatannya, tapi dia ingat bahwa yang memberikan solusi adalah Allah, yang memberikan petunjuk adalah Allah, yang memberikan kekuatan yaitu rahmat adalah Allah. Sehingga pemuda ini langsung ingat kepada Allah dan berdoa. Di samping dia berusaha secara zahir, yaitu pergi ke dalam gua, mereka juga berusaha secara batin, berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Inilah pertemuan kita pada kesempatan ini, yaitu memahami surah-surah Al-Kahfi dari ayat 6 sampai ayat 10 atau 11. Semoga bermanfaat. Semoga di samping kita membaca surah Al-Kahfi rutin setiap Jumat, kita sedikit demi sedikit memahami tadabburul ayat. Karena tadabbur ini perintah juga. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kamu tidak mentadabburi ayat-ayat kami? Ini juga pertanyaan yang ditujukan untuk pemerintah. Semoga bermanfaat, semoga berpahala dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.